Puji Tuhan, selamat ketemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara kita hari ini. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul tentang menyembah. Itu ada di Keluaran 34 ayat yang ke-14. Menyembah atau saka, saka dalam bahasa Ibrani. Kita akan melihat banyak kali ini tentang teks Ibrani. Tetapi tidak ada masalah karena ini penting buat kita lihat. Nah, Keluaran 34 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, kilo tistakawe leel aker ki Adonai kana smo el kana hu. Terjemahan Indonesia, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, kita akan melihat arti menyembah. Arti menyembah. Di dalam bahasa Ibrani ada 3 konsep tentang menyembah. Yang pertama adalah asaf, asaf. Nah, ini artinya bersedih hati sebenarnya. Seseorang yang mengutarakan kesedihannya. Jadi menyembah seseorang mengutarakan kesedihan. Hanya 1 kali dalam Alkitab kata asaf. Nah, yang kedua adalah abad atau afad. Nah, ini artinya melayani, mengabdi. Tapi juga bisa diterjemahkan menyembah, melayani. Bahasa Indonesia ada kata abdi. Nah, ini muncul kata ini ya. Abdi, obed itu semirip ya. Abad. Nah, kita lihat kata yang ketiga yang akan jadi pokok kita adalah sakah. Sakah ini sujud, menjatuhkan diri di hadapan. Jadi ini seperti orang yang menjatuhkan diri. Nah, itu sujud. Jadi menyembah itu seperti orang sujud di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Tanda hormat kepada Tuhan atau kepada seseorang yang dihormati. Jadi sujud atau menyembah kepada Tuhan. Apakah menyembah itu? Nah, kita kan sering kata menyembah. Kita lihat ada orang-orang suka, mari kita menyembah Tuhan. Lalu mereka mulai menyembah Tuhan. Ada yang menyembah dengan angkat tangan. Ayo kita angkat tangan kita menyembah kepada Tuhan. Ada yang lagi diiringi oleh musik. Sambil nyanyi mungkin, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, aku menyembahmu Tuhan. Nah, itu muncul. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat, itu manifestasi dari penyembahan. Itu bukan menyembah, itu bukan angkat tangan. Menyembah itu bukannya menyanyi, memuji. Itu adalah manifestasi dari penyembahan. Kita akan lihat arti katanya dari kata sakak, saudara. Nah, sakak ini terdiri dari 3 konsonan, yaitu sin, ket, dengan he. Sin, ket, dengan he. Nah, dahulu huruf sin saudara begini, nggak ada titiknya nih, nggak ada titiknya. Ini kan ada titiknya, ini tidak ada titiknya. Ini cuman ada 1, ini saja. Tapi sekarang di dalam bahasa Ibrani ada 2, 1 titiknya di sebelah kanan, 1 titiknya sebelah kiri. Yang di sebelah kanan bacanya sin, ada sy. Misalnya shalom, itu tulisannya shalom pakai y, saudara. Atau bahasa Inggris pakai h, shalom. Nah, lalu yang titiknya di sebelah sini, saudara, ini nggak pakai y, bacanya sin. Nah, lalu untuk membedakannya memang dibuat seperti ini. Lalu kita apa? Apakah kata sakak ini titiknya di sebelah sini atau titiknya di sebelah sini? Kalau kita lihat Alkitab, titiknya di sebelah sini. Seandainya ini kita hilangkan karena ini ada sinnya begini, itu bunyinya seperti apa? Nah, kita lihat seandainya Keluaran 34 ini memakai kata sin yang dibacanya sakak, nggak pakai y ya, s, itu artinya berenang. Itu artinya meluap. Nah, kan nggak pas kalau kita pakai
kata berenang atau meluap, nanti terjemahannya di sini berenang. Janganlah kamu misalnya menyembah kepada ilah lain, janganlah kamu berenang, nggak pas. Nah, tetapi saudara, itu masih mungkin kita bisa lihat di dalam makna ini. Kita lihat dulu kata ke huruf kedua. Huruf pertama sin, huruf kedua ket. Nah, ket ini, huruf ket ini menggambarkan hubungan intim manusia dengan Tuhan. Kalau digabungkan, ini bagus. Nah, kita lihat ya. Nah, menyembah, sehingga menyembah Tuhan artinya dikelilingi oleh hadirat Tuhan. Dipenuhi oleh hadirat Tuhan yang meluap seperti air, sehingga orang itu berenang di hadapan hadirat Tuhan. Berenang dalam hadirat Tuhan. Berenang di dalam urapan Roh Kudus. Berenang dalam kuasa Tuhan. Itu menyembah kalau kita pakai sin yang ditaruh di kiri. Waktu seseorang dipenuhi hadirat Tuhan, saudara, waktu kebenaran Tuhan memenuhi, kita merasakan seperti ditenggelamkan di dalam air. Kita seperti ditenggelamkan di dalam roh, saudara. Kita ditenggelamkan. Dari mulut kita keluar puji-pujian. Dari mulut kita keluar kata-kata. Dan kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang kata-kata bahasa lain, bahasa asing yang muncul, itu yang disebut glosolali, lalu muncul dan memuji Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu memenuhinya. Ya, seperti berenang di dalam air, dan dia merasakan kesegaran dari Tuhan, sukacita. Sin, sakak, menyembah, itu dilingkupi dengan hadirat Tuhan. Nah, sekarang kalau sakak ini di sini pakai titiknya di sini, memang artinya menyembah. Kalau tadi kan berenang. Sin atau sin itu nggak ada masalah sebenarnya. Gambarannya sama tentang kesempurnaan. Nah, kita lihat huruf terakhir dulu. Huruf terakhir dari sakak adalah he. He ini seperti bunyi napas. He. He, ini berbicara soal napas. Kadang-kadang saudara, huruf H ini penting untuk menjelaskan tentang Tuhan. Misalnya Abram jadi Abraham, tambahin huruf H, saudara. Yehosua, H. Yesaya, H di belakangnya. H itu hubungannya dengan Tuhan, saudara. Jadi ini adalah nafas Tuhan. Sarah, Sarai, jadi Sarah. Nah, kita lihat ada huruf H, he, nafas Tuhan. Ini bicara soal kehadiran Tuhan. Abram ditambah huruf H jadi Abraham. Nah, sehingga menyembah ini, menyembah Tuhan, itu artinya merasakan degup detak nafas Tuhan. Waktu saudara duduk menyembah Tuhan, duduk dan menyembah Tuhan, aku menyembahmu, haleluya. Mungkin saudara katakan, haleluya, saudara ada dalam hadapan Tuhan. Saudara merasakan detak jantungnya Tuhan. Tuhan ada rasa. Dan Tuhan merasakan. Saudara merasakan nafas Tuhan. Saudara merasakan Tuhan. Karena penyembahan itu menyatukan manusia dengan Tuhan. Itu inti dari menyembah. Kita cek bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani. Yaitu bahasa Ugarit. Bahasa Ugarit ini sulit. Hampir jarang orang bisa. Katanya di dunia ini ada 5.000 orang yang bisa bahasa Ugarit. Ini bahasa Paku, modelnya seperti ini. Diketemukan naskah di bahasa Ugarit tahun 28 di Goa Qumran. Bahasa ini penting kalau saudara belajar bahasa Ibrani, karena konsepnya sama dengan Ibrani. Kita lihat. Nah, di dalam bahasa Ugarit ada kata sakak. Tapi sakak ini dia tidak menulis diterjemahkan menyembah. Sakak ini ditulis artinya hubungan cinta atau hubungan kasih antara dewa dengan manusia. Hubungan kasih antara dewa dengan manusia atau antara dewi dengan manusia. Sehingga bahasa Ugarit mengatakan konsep menyembah Tuhan adalah seperti berkasih-kasihan dengan Tuhan. Konsep Ibrani juga jadinya kita bisa lihat yang dikatakan menyembah itu kita bercinta-cintaan dengan Tuhan. Kita merasakan degup jantung Tuhan. Kita rasakan, oh Tuhan,
Dan di situ saudara mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Saat saudara sujud dan menyembah di hadapan hadirat Tuhan, tidak ada kata lain yang saudara ucapkan selain katakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku cinta Engkau Tuhan. Kita tidak mengatakan yang lain. Saat saudara menyembah Tuhan di dalam kepenuhan, saudara tidak mengungkapkan kata-kata yang lain. Selain saudara katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Aku mengasihimu. Tidak ada kata-kata yang lain yang saudara katakan. Saudara, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Dia memberikan hatinya kepada saudara saat menyembah Tuhan. Dan saudara memberikan hatinya kepada Tuhan. Sehingga saudara merasakan, oh Tuhan, Engkau ada. Dan saudara berkata, aku cinta Engkau Yesus. Aku mengasihimu. Itu menyembah. Dalam kepenuhan menyembah, tidak ada yang lain selain kasih Tuhan. Jadi ketika seseorang menyembah kepada ilah lain, itu sama dengan memberikan hati kepada ilah lain. Itulah sebabnya Tuhan marah luar biasa waktu orang Israel memberikan hatinya kepada yang lain. Seolah-olah orang Israel berkata kepada dewa lain, aku mengasihi dewa itu. Aku mencintai dewa itu. Kalau saudara mencintai yang lain lebih daripada Tuhan, membuat Tuhan cemburu. Itu sama juga dengan saudara memberikan hati saudara kepada ilah lain. Maka Tuhan cemburu. Itulah sebabnya di kitab Keluaran dikatakan Tuhan cemburu. Nah saudara, itu sebabnya Tuhan sangat cemburu. Jangan kita membuat Tuhan cemburu. Jangan kita membuat Tuhan cemburu. Ketika Tuhan memberikan hatinya kepada kita, Ia mempercayakan kepada kita untuk menjaga hatinya agar tidak terluka. Waktu Tuhan memberikan hatinya kepada kita, Tuhan ingin jaga hatinya Tuhan. Jaga hatinya Tuhan, jaga perasaan Tuhan, jaga hatinya Tuhan. Jangan sampai dia terluka. Ini kepercayaan. Biar kita mau menjaga hatinya Tuhan. Jangan sampai hati Tuhan terluka. Menyembah Tuhan itu saudaraku, artinya menjaga hatinya Tuhan. Kalau saudara suka menyembah Tuhan, mengangkat hati saudara kepada Tuhan, itu artinya saudara menyembah Tuhan. Biar kita mau tiap-tiap kali menyembah Tuhan. Kita katakan, ku menyembahmu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Saudaraku, itu yang ada. Biar kebenaran ini kita boleh pahami dan mengerti. Amin. Haleluya.